Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana, NPM saya 719221749. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen koperasi dan UMKM, di mana pada minggu-minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan 3 materi. Nah, untuk materi pertama saya sudah menjelaskan apa sih koperasi. Untuk materi kedua saya juga sudah menjelaskan sistem ekonomi koperasi. Dan untuk materi ketiga saya sudah menjelaskan pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Nah, di mana itu pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan berbagai keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota koperasi maupun nilai usaha koperasi. Koperasi juga telah terlihat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi rakyat dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Keadaan tersebut tercermin antara lain dari peningkatan jumlah dan ragam koperasi, jumlah dan ragam dalam bidang koperasi, jumlah simpanan anggota, jumlah modal usaha, serta jumlah nilai usaha koperasi. Selanjutnya juga tentang tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan koperasi. Nah, tantangan dan peluang dalam pembangunan koperasi, meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama pembangunan jangka panjang. Untuk yang pertama, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam pembangunan jangka panjang. Untuk yang kedua, yaitu sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hingga saat ini, karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi, koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang telah dicita-citakan. Sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, di samping itu, sebagai kondisi struktural dan sistem yang ada masih menghambat koperasi untuk sepenuhnya dapat menerapkan kaidah ekonomi guna meraih dan memanfaatkan sebagai kesempatan ekonomi secara optimal. Nah, kendala dalam pembangunan koperasi. Kendala dalam pembangunan koperasi adalah pengalaman pembangunan koperasi dalam pembangunan jangka panjang. Yang pertama, telah memberikan petunjuk bahwa untuk menjawab sebagai tantangan dalam pembangunan jangka panjang. Dua, masih terdapat beberapa kendala yang membutuhkan perhatian dalam rangka menggariskan kebijaksanaan dan menyusun program untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Nah, adapun kendala-kendala yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut. A. Tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang ada umumnya belum memadai, dan kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan perannya, yang berakibat pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen koperasi. Nah, hal ini tercermin pada golongan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. B. Lemahnya struktur permodalan koperasi dan terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. C. Terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi, yang berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. D. Mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsinya mekanisme kerja antar pengurus dan antar pengurus dengan pengelola koperasi secara menyeluruh. Masih kurangnya kepercayaan dalam bekerja sama bagi terwujudnya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. F. Kurang memadai sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan baik bank maupun bukan bank, produksi dan pemasaran khususnya di daerah tertinggal. Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan koperasi antar sektor dan antar daerah.
kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi, serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin pada masih rendahnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Peluang dalam pembangunan koperasi selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6. Terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi, pengembangan nasional, dan pengembangan jangka panjang. Kedua, khususnya rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yang mendahulukan aspek pemerataan akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selanjutnya tentang arahan pembangunan koperasi. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat agar mampu memajukan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Pembangunan koperasi juga diarahkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya yaitu tentang sasaran pembangunan koperasi. Garis-garis besar haluan negara 1993 menetapkan bahwa sasaran koperasi dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah terwujudnya koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri serta sebagai soko guru perekonomian nasional yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sasaran pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 diantaranya adalah sebagai berikut. A. Makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. B. Makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna. C. Makin kukuhnya struktur permodalan dan jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal. D. Makin berfungsi dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Dengan demikian diharapkan daya saing koperasi dan kesejahteraan anggota koperasi makin meningkat. Selanjutnya yaitu tentang kebijaksanaan pembangunan koperasi. Kebijaksanaan pembangunan koperasi secara umum. Kebijaksanaan umum pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, pengembangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan dan pemantapan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan see you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.